wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, aku Desi Amalia bersama partnerku Anis Fitria. Hai Nis, gimana kabarnya Nis? Hai Des, Alhamdulillah nih kabar aku baik-baik aja. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini sih baik-baik aja ya kabarku. Alhamdulillah banget. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kan di era pandemi ini ya, kita itu benar-benar harus ngejaga kesehatan tuh ekstra banget gitu ya. Iya bener banget tuh Des. Karena di saat pandemi ini tuh kesehatan emang yang paling utama sih. Soalnya kalau kitanya sakit, otomatis perkuliahan ataupun plan-plan yang udah kita rencanain itu tuh pasti bakal berantakan. Iya benar banget Nis. Jadi gimana nih Nis? Kuliah kita selama daring ya. Kita kuliah daring udah kira-kira 2 sampai 3 semester gitu ya Nis. Apalagi kita baru aja selesai UTS nih ya kemarin. Iya, untuk perkuliahan sejauh ini alhamdulillah sih Des masih aman. Di era pandemi ini kita kuliah daring ya. Jadi faktor yang utama banget gitu untuk perkuliahan daring itu benar-benar sinyal gitu. Kalau misalnya sinyalnya berantakan gitu jadi agak gimana gitu ya. Gak, kita nggak konsen gitu ya buat kuliah. Nah untuk daerah pandemi ini bukan cuman kuliah nih yang daring gitu ya, tapi juga organisasi. Ya kan kita nih anak organisasi kan ya. Gimana nih menurut Anis untuk organisasi selama daring ini? Kendalanya di mana sih gitu kira-kira kalau menurut Anis nih ya? Kalau menurut aku nih ya, yang aku alamin sama sih kendalanya sama perkuliahan, yaitu sinyal. Karena kan lagi daring kan. Paling tambahan nih kendala kalau di organisasi, yaitu time manajemennya. Karena antara perkuliahan dan organisasi kan kadang sering bentrok nih. Jadi time management tuh benar-benar dibutuhin banget nih. Harus mantep lah. Karena kan keduanya harus sama-sama seimbang kan. Harus balance gitu. Iya iya benar-benar benar banget. Untuk time management ya antara kuliah dan organisasi benar banget sih benar-benar harus mantap. Ya, Ngomong-ngomong tentang time management nih, nyambung banget nih ya sama topiknya kita sekarang yang mau kita share gitu ya ke teman-teman, yaitu gimana sih caranya mengatur waktu antara kuliah dan organisasi. Mungkin dimulai dari Desi dulu ya untuk sharing-sharingnya nih. oke, silahkan Des. Kalau misalnya dari Desi sendiri itu untuk time management ya, Desi itu membuat eh, agenda atau apa ya sebutannya reminder di kalender di handphone. Karena kita generasi milenial, jadi Desi itu bikin agendanya itu di handphone. Kayak misalnya dari jam 7 sampai jam 11 siang gitu. Desi kuliah gitu kan. Nanti dari jam 1 sampai jam 2 juga lanjutin kuliah. Kemudian nanti Desi bikin, kalau misalnya ada agenda gitu, dari jam 3 sampai jam 6 ada agenda organisasi gitu. Desi bikin gitu, set set agendanya gitu ya. Dan itu tuh kayak kalau misalnya Desi tuh dikasih warna untuk di setiap agendanya. Misalnya kalau misalnya untuk agenda perkuliahan, Desi kasih warnanya warna hijau. Kalau misalnya agenda organisasi, Desi kasih warnanya warna merah, kayak gitu. Jadi untuk apa ya, lebih memudahkan kita dalam apa ya, ketika kita melihat agenda gitu. Oh, jam sekian sampai jam sekian itu kita kuliah, dari jam sekian sampai jam sekian itu ada agenda organisasi. Terus juga kalau misalnya agenda eh, apa ya, misalnya eh, kita mau misalnya benerin kacamata kayak gitu. Tadi sih juga bikin agendanya nih, saya di hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, Desi ke optik buat benerin kacamata. Itu tuh Desi kasih labelnya warnanya warna kuning. Nah, untuk semua agenda yang Desi bikin di kalender, itu tuh dikasih ya kayak semacam reminder alarm gitu loh. Jadi sebagai pengingat, jadi nanti tuh dia bunyi gitu loh. Nah, itu tuh
Desi set 30 menit sebelum acara itu dimulai gitu, agenda itu dimulai. Saya Desi udah set nih di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, 1 minggu sederet ada agenda A, B, C, D, E gitu ya. Lalu nanti misalnya ada seminar ataupun ada agenda apa ya, ada yang ngajak main misalnya, ataupun ada rapat gitu ya, mendadak gitu. Nanti tuh Desi lihat gitu di agendanya itu di kalender, oh nggak bisa nih ternyata jam sekian sampai jam sekian udah ada agenda. Jadi mungkin kalau misalnya nggak apa ya kayak nggak penting misalnya kayak main pergi-pergi gitu kan, itu kan maksudnya tidak terlalu mendesak gitu ya, bisa di cancel kayak gitu. Gitu sih kalau misalnya Desi ya. Jadi untuk mempermudah Desi itu bikin time, bikin agenda gitu. Dan termasuk juga untuk tugas-tugas untuk kuliah ya, saya buat tugas-tugas nih. Misalnya di situ hari Senin ada praktikum farmasi fisika. Nah, untuk praktikum farmasi fisika itu saya hari Senin itu Desi selesai kuliah itu jam 15.30. Tapi biasanya jam 3 atau jam 2 itu sudah selesai. Nah, Desi set tuh agenda dari jam 3 sampai jam 4. Desi ngerjain dulu tuh laporan sebisanya di dalam 1 jam itu. Lalu kemudian dari jam 4 sampai maghrib agenda organisasi misalnya seperti itu. Ada agenda organisasi. Kalau misalnya nggak ada agenda organisasi, berarti Desi ngerjain tugasnya dari jam 3 sore sampai jam 6 maghrib gitu. Gitu kalau misalnya Desi. Jadi untuk Desi tuh membagi agenda seperti itu termasuk sama tugas juga gitu. Jadi tugas-tugas di dikasih label gitu. Dia tuh ada tugas apa atau ada laporan apa, terus dia deadline-nya kapan. Ntar Desi urutin tuh deadline-nya yang paling cepat yang mana. Jadi yang sekiranya benar-benar harus banget dikerjain pertama tuh yang mana. Terus nanti diatur mau ngerjain tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Kayak gitu. Kayak gitu nih kalau misalnya Desi ya. Terus juga selain itu juga Desi juga apa ya, ngatur skala prioritas sih. Jadi kayak tadi Desi udah sempet singgung kan ya, pisahin dulu dari mana yang mendesak dan penting itu penting dan mendesak. Terus mana yang penting tapi nggak mendesak. Terus juga yang tidak penting atau tidak mendesak. Jadi Desi duluin yang penting dan juga mendesak. Contohnya si tugas tadi itu. Gitu nih kalau misalnya Desi. Nah kalau Anis gimana nih? Iya, bener banget tuh, Des. Reminder tuh penting sih dalam time management. Jadi usahain nih teman-teman selalu buat reminder. Nah, untuk menentukan skala prioritas tuh kita harus melihat bahwa keurgensiannya itu apakah dia penting mendesak atau dia penting tapi nggak mendesak ataupun dia nggak penting tapi yang nggak mendesak juga gitu. Bisa kita tinggalin. Ada 2 kegiatan nih, sama-sama urgent. Aku biasanya melihat lagi dari sisi peluang atau kesempatan yang dimiliki kegiatan itu. Contohnya, ada kegiatan nih sama-sama urgent, tapi yang satu bisa dilakuin atau kegiatan itu masih memiliki kesempatan minggu depan ada lagi atau bulan depan masih ada nih kesempatan lagi. Sedangkan yang satu emang benar-benar cuma hari itu aja peluangnya gitu. Nah, maka biasanya aku akan lebih ngutamain yang peluangnya sedikit, paling sedikit. Nah, terus juga biasanya dari menentukan skala prioritas ini, kita bisa lihat nih dari pertimbangan masa depannya. Dalam menentukan plan ini, teman-teman, kita tuh harus lihat keuntungan atau manfaat ke depannya tuh apa. Jadi, selain melihat dari keurgensiannya, kita juga bisa melihat nih, kalau kita ngelakuin kegiatan ini, itu keuntungan buat kita ke depannya tuh apa? Manfaatnya tuh apa? Apakah tujuannya itu bisa untuk mencapai goals yang kita udah tentuin, atau ya udah kita ngikutin kegiatan itu tapi nggak ada manfaatnya. Jadi perhatiin lagi nih, untuk plan ke depannya, manfaat ke depannya itu apa. Terus yang terakhir nih, kita juga bisa lihat dari
kemampuan yang kita miliki. Kalau misalnya nih ada kegiatan, ada dua pilihan, dan itu kita bisa lihat dari kita lebih mampu untuk melakukan yang mana. Kalaupun kita ngikutin kegiatan itu, tapi kita nggak yakin sama kemampuan diri kita sendiri, lebih baik nggak usah. Mendingan kalian cari kegiatan yang benar-benar kalian kuasain dan kalian yakin kalian mampu itu bisa. Karena itu lebih membangkitkan motivasi kalian untuk menyelesaikan itu. Nah, terus juga selain skala prioritas nih, salah satu tips yang paling penting yaitu selain kalian buat reminder, kalian buat skala prioritas, salah satu yang paling penting yaitu kalian harus ngelakuin apa yang udah kalian buat atau kalian rencanain. Karena percuma kalian udah buatnya skala prioritas, udah capek-capek nyusun jadwal, tapi kalau nggak dilaksanain, apa gitu. Jadi harus dilaksanain, jangan pernah ditunda-tunda. Mungkin kamu ada tambahan? Ya nih, mantep banget nih teman-teman. Juga yang paling penting banget nih, selain buat reminder, nyusun kegiatan dan sebagainya, dan juga nyusun skala prioritas, yaitu dilaksanakan. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi kita itu udah buat, jangan sampai nggak dilaksanakan gitu. Jadi kita tuh harus konsisten dan istiqomah ya, biar efektif gitu, mengurangi yang namanya bentrok-bentrok gitu ya Nis ya. Iya, bener banget tuh, Des. Memang kita itu bakalan ngomongin yang namanya itu skala prioritas. Kayak skala prioritas dengan aspek-aspek yang udah Ani sebutkan tadi gitu. Mungkin cukup segitu aja kali ya, tips-tips yang bisa Desi dan Anis share gitu. Berdasarkan dari yang kita lakukan selama ini gitu ya. Jadi kita mencoba-coba dari berbagai tips, berbagai trik, juga berbagai cara gitu, sampai kita itu menemukan yang benar-benar klop dan efektif buat kita gitu. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan mencari tahu gitu ya, jangan bosan-bosan belajar. Yang kita sampaikan tadi silahkan diterapkan, tapi juga teman-teman harus gali terus nih, termasuk Desi dan Anis tetap terus menggali gimana sih caranya time management yang lebih efektif lagi gitu ya teman-teman. Nah, iya bener banget tuh yang dibilang sama Desi. Itu semua penting banget untuk aspek-aspek time management. Nah, untuk teman-teman sekalian nih, yang masih ada mau didiskusikan atau ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, bisa banget nih, bisa komen, kalian bisa kritik, ataupun kalian bisa ngasih saran. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kurang puas atau masih ada yang ingin didiskusikan, bisa komen ya di bawah ya. Jadi mungkin cukup sekian ya sharing-sharing dari Desi maupun dari Anis. Semoga yang tadi kita share itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun salah-salah kata ataupun kekurangan dari kita berdua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.